sekolah, ujian pesantren dan ujian nasional, serta rapat pleno Dewan Guru SMA IT Darul Rahman pada tanggal 4 Juni tahun 2015 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang kriteria kelulusan peserta didik satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah atau madrasah atau pendidikan kesetaraan atau yang kita kenal dengan ujian nasional. Dengan ini Dewan Guru Pondok Pesantren Darul Rahman mengumumkan kepada seluruh wali santri dan kepada seluruh calon alumni yang keempat bahwasanya yang pertama, lulus murni pada kesempatan kali ini berjumlah 95%. Yang kedua, lulus bersyarat atau HER atau harus memperbaiki beberapa pelajaran pesantren atau pelajaran agama sebanyak 5% atau 7 orang siswa dan siswi. Yang tidak lulus, alhamdulillah ini tahun pertama selama Darul Rahman berdiri yang tidak lulus 0%. Selanjutnya, untuk yang mendapatkan predikat mumtaz atau sempurna untuk pelajar putra belum ada. Untuk yang mendapatkan predikat mumtazah atau sempurna untuk pelajar putri sebanyak 1 orang, yakni saudari Robiatul Adawiyah. Yang mendapatkan predikat jayyid jiddan atau sangat baik sebanyak 34 siswa dan siswi, diantaranya 14 putra dan 20 putri. Yang mendapatkan predikat jayyid atau baik sebanyak 30 orang, diantaranya 13 putra dan 17 putri. Yang mendapatkan predikat makbul atau cukup sebanyak 2 orang putra. Yang harus mengulang ujian beberapa mata pelajaran agama atau HER sebanyak 7 orang, diantaranya 2 pelajar putra dan 5 pelajar putri. Nanti untuk jadwal HER-nya akan menyusul dan akan diumumkan di kantor sekolah bersama Ustadz Ade Irfan. Selanjutnya, sebagaimana tadi yang telah kami sebutkan, wisudawati terbaik angkatan keempat diraih oleh Ananda Robiatul Adawiyah. Kepada saudari Robiatul Adawiyah, Ananda Robiatul Adawiyah, agar bisa menaiki panggung. Selanjutnya, untuk penyusunan karya tulis ilmiah terbaik jurusan IPA diraih oleh Ananda Robiatul Adawiyah dengan judul Implementasi Bioteknologi pada Aloe-Vera. Penyusunan karya tulis ilmiah terbaik jurusan IPS diraih oleh Ananda Sifa An-Nufus dengan judul Faktor Penyebab Santri Darul Rahman tidak melanjutkan ke SMA IT Darul Rahman. Syukur alhamdulillah, sekarang SMA IT Darul Rahman telah meluluskan angkatan yang keempat, di mana para alumni sudah melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta melalui jalur SNPTN, SBNPTN maupun jalur mandiri. Dan untuk tahun ini yang mendapatkan kesempatan untuk masuk di perguruan tinggi negeri tanpa tes atau jalur SNMPTN atau jalur undangan tanpa tes diraih oleh saudari kita Robiatul Adawiyah, yakni masuk jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya, sebagaimana sunnah Pondok Pesantren Darul Rahman, setelah menyelesaikan pendidikan selama 6 tahun, maka akan ada yang mengabdi di pondok-pondok pesantren se-Indonesia. Pada kesempatan kali ini ada 9 pondok pesantren yang meminta
santri-santri Darul Rahman 3 atau SMA IT Darul Rahman 3 untuk mengabdi di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Yang pertama, akan diutus mengabdi di pondok pesantren Darul Rahman 1 Jakarta sebanyak 3 orang, terdiri dari 2 putra dan 1 orang putri. Yang diutus mengabdi di pondok pesantren Darul Rahman 2 Lui Sadeng sebanyak 3 orang, terdiri dari 1 putra dan 2 putri. Yang diutus mengabdi di sini di pondok pesantren Darul Rahman 3 SMP SMA IT Darul Rahman terdiri dari 9 orang, terdiri dari 4 putra dan 5 putri. Yang diutus mengabdi di pesantren Al-Iqdam Subang sebanyak 4 orang siswa-siswi, terdiri dari 2 putra dan 2 putri. Yang diutus mengabdi di pondok pesantren Salsabila Serang Banten sebanyak 4 orang, terdiri dari 2 putra dan 2 putri. Selanjutnya, yang diutus mengabdi di pondok pesantren Nurul Fajri Majalengka sebanyak 8 orang, terdiri dari 4 putra dan 4 putri. Selanjutnya, yang diutus mengabdi di pondok pesantren Al-Hidayah Jambi sebanyak 2 orang putra. Yang diutus mengabdi di pondok pesantren Khairul Ummah Riau sebanyak 4 orang, terdiri dari 2 orang putri dan 2 orang putra. Selanjutnya, 32 siswa calon alumni SMA IT Darul Rahman atau calon alumni angkatan keempat telah terdaftar untuk mengikuti SBMPTN di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Maka kami memohon doa kepada seluruh dewan guru dan seluruh wali murid yang telah hadir untuk mendoakan agar semua anak-anak kita, baik yang mengabdi ataupun yang akan kuliah ataupun yang akan mengikuti ujian SBMPTN, senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yakni penyerahan cindramata kepada siswa-siswa yang berprestasi, kepada saudari Robiatul Adawiyah, kepada saudari Sifaul Nubus, agar bisa maju ke panggung. Pelan Pak Yai, pelan Pak Yai. Di foto bareng. Ya boleh. Oke, dari sini Pak Yai. 1, 2, 3. Saya lagi. Lihat sini Pak Yai, sorry. Ya kelihatan di sini Pak Yai. Salaman cinta. Iya. Iya. Foto bersama. Genap calon alumni angkatan keempat kami ucapkan terima kasih. Tadi cindramata dari pelajar putra dan putri calon alumni keempat, salah satunya berupa semen 60 sak dan uang sebesar 5 juta rupiah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh alumni calon alumni keempat. Kurang lebih saya mohon maaf. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wali murid, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf saya mewakili seluruh dewan guru kalau seandainya dalam pergaulan kita selama 6 tahun atau selama 3 tahun yang telah kita lalui banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf untuk semua dewan guru. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepadanya. Acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman
Kiai Haji Syukran Makmun. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, seluruh para undangan dari Kementerian Agama Depok dan Kementerian Diknas Depok yang saya hormati, seluruh para wali murid yang saya hormati, anak-anakku sekalian, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat lahir, alhamdulillah kita dipanjangkan umur, alhamdulillah kita diberikan kesehatan yang baik. Nikmat batin, alhamdulillah kita diberikan iman dan Islam yang merupakan nikmat yang terbesar. Bagaimana tidak, iman itu selalu mengawal kita kapan dan di mana kita berada. Iman yang selalu mendampingi kita, iman yang selalu membisikkan kita, iman yang selalu menjaga kita. Berbahagialah orang-orang yang dikawal dan dijaga dan didampingi oleh imannya. Binasalah orang-orang yang didampingi dan dikawal oleh hawa nafsunya. Na'udzubillah. Ini kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama. Alhamdulillah, anak-anakku, barangkali detik-detik inilah yang kita sama-sama merasa bersyukur campur sedih. Bagaimana kita tidak sedih, anak-anakku yang sudah 6 tahun bersama-sama dengan saya, dengan guru-guru, 6 tahun tidur di pondok, 6 tahun makan dan mandi di pondok ini, dengan segala pahit getirnya, suka dukanya. Selama 6 tahun kita bergaul, pada hari ini barangkali anak-anakku akan melangkah kaki keluar dari pintu pondok pesantren Darul Rahmat ini. Saya sendiri tentu merasa sedih untuk melepaskan anak-anakku ini. Tetapi karena sejarah yang harus dan memaksa, kita harus berjalan di atas sejarah yang telah ditentukan oleh Allah. Terima kasih kepada anak-anakku, selama 5 tahun sudah berlatih hidup sederhana. Ini menjadi dasar dan pokok pendidikan pondok pesantren untuk hidup sederhana. Walaupun anaknya orang kaya, walaupun anaknya pejabat, walaupun anaknya kiai, masuk pondok ini seluruhnya berbaju seragam, semuanya santri. Yang anaknya pejabat ya santri, yang anaknya orang kaya ya santri, yang anaknya orang sederhana ya santri, yang anaknya kiai pun di sini santri. Yang hidupnya dilatih sederhana. Inilah kita didik kesederhanaan agar nanti sanggup hidup di masyarakat. Hidup sederhana siap. Saya kira yang biasa sederhana untuk hidup mewah juga siap.
Saya dilatih di pondok pesantren hidup sederhana. Alhamdulillah sekarang saya hidup dimanapun bisa. Saya masuk Federal Transmigrasi di daerah Kalimantan Timur. Saya tidur di langgar, di musola yang sederhana, yang disambut oleh nyamuk yang ratusan nyamuk menyambutnya. Anak-anakku sudah berlatih hidup berdisiplin. Subhanallah. Sholat subuh berjamaah 6 tahun. Sholat 5 waktu berjamaah 6 tahun. Subhanallah. Berdisiplin belajarnya, berdisiplin makannya, berdisiplin tidurnya, berdisiplin sholatnya. Subhanallah. Saya ucapkan terima kasih anak-anakku dengan segala disiplinmu. Kau telah berlatih dirinya berorganisasi, memimpin EP3DR, EP4DR sesuai dengan lagu Mars yang kau lakukan. Siap memimpin dan siap dipimpin. Itulah menjadi semboyan anak-anakku. Menjadi pemimpin siap, dipimpin pun siap. Kadang-kadang ada orang yang siap jadi pemimpin tapi tidak siap untuk dipimpin. Ada yang siap hanya maunya dipimpin, mau jadi pemimpin tidak mau, ada takut resiko. Tapi di pondok kita ajarkan berani memimpin, siap untuk memimpin dan siap untuk dipimpin selama 6 tahun. Berlatih organisasi, memimpin, mengatur program rapat kerja dan seterusnya. Itu sebagai satu pelajaran yang barangkali anak-anakku nanti di luar akan memimpin satu organisasi, sudah terlatih di sini bikin rapat kerja, bikin program kerja. Saya di pondok pesantren dahulu tidak pernah tidak jadi pengurus. Selalu jadi pengurus, pernah jadi ketua ranting, pernah jadi bagian kesehatan, pernah saya jadi bagian penerangan, pernah saya menjadi duduk di pimpinan. Belajar terus berorganisasi. Alhamdulillah hidup saya sampai detik ini sudah tua, saya masih memimpin organisasi. Belum pernah saya hidup tanpa organisasi yang sifatnya nasional. Ya, pernah memimpin ikatan pondok pesantren Rabitatul Ma'ahid. Saya pernah menjadi pimpinan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Saya pernah menjadi ketua umum Ittihadul Mubalighin se-Indonesia. Karena apa? Dulu saya belajar organisasi di pondok. Alhamdulillah santri baru ya. Sekarang ini pendaftaran dari masyarakat ya karena terikat dengan tempat sehingga separuh kurang yang kita terima itu. Lebih banyak yang kita tolak padahal satu kali pendaftaran. Biasanya itu ada tahap pertama, gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Kita buka 1 April gelombang pertama, setengah bulan dibuka langsung ditutup. Jadi insya Allah Ananda Ake Faisal di sini bukan tempat buangan. Ya, kalau tadi lu kamu nakal nggak bisa diatur, saya pesantrenkan aja, ya kayak penjara aja pesantren. Tapi insya Allah santri Dirman semuanya tidak ada yang seperti itu. Sebab tanggal 1 April SD belum dibuka, SMP negeri belum dibuka, SD saja ujiannya belum, tapi 1 April mereka sudah mendaftar di sini. 15 April 3 praktek tutup. Gelombang kedua tidak ada, gelombang ketiga tidak ada. Kalau seandainya dibuka gelombang kedua, gelombang ketiga, ya mungkin bisa 1000 yang mendaftar itu. Kami tutup. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat dan perhatian saya ucapkan terima kasih. Anak-anakku yang kelas 6 ini
bersyukurlah kepada Allah kau sampai ke batas. Mungkin ada kawan-kawanmu dahulu yang tidak sampai ke kelas 6, mungkin karena ekonomi, mungkin karena hal-hal lain, atau tidak kuat berdisiplin. Maka bersyukurlah kau, sehingga insya Allah anak-anakku seluruhnya termasuk anak-anak yang mahal. Mengapa saya katakan mahal? Sudah melalui beberapa proses. Disiplin 1 tahun kelas 1 lulus, masuk kelas 2 disiplin lagi 1 tahun lulus, masuk kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 12 lulus sampai ujian yang terakhir. Berapa ranjau yang kau telah lalui. Anak-anakku orang yang berharga, 6 tahun berdisiplin. Tetapi walaupun kau anak yang berharga, jangan minta dihargai. Justru saya ajak kau, hargailah dirimu. Kalau kau tidak menghargai dirimu, orang lain tidak akan menghargai dirimu. Hargailah dirimu. Dengan apa menghargai dirimu? Jagalah dengan akhlakmu. Dan oleh Kiai Faisal tadi tekankan akhlak, kesopanan itu. Kalau kau berakhlak baik, berarti kau menghargai dirimu. Nah inilah anak-anakku, supaya kau sadar akan dirimu. Lalu pandai-pandai mengukur kepada dirinya. Setelah tamat ini mau kemana? Ukur. Kalau orang tuanya memang mampu dan otakmu memang bagus, persilakanlah ke perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Alumni-alumni kita yang keluar negeri banyak, yang di dalam negeri banyak. Tapi kalau diperhitungkan ayahmu misalnya, na'udzubillah, ekonominya kurang mampu dan tidak mungkin untuk ke perguruan tinggi misalnya, ditambah lagi memang kecerdasanmu katakanlah rata-rata 6, sadarilah, lebih baik kau barangkali menambah ilmunya di pondok-pondok pesantren salafiyah, menambah baca kitab yang tidak dibaca di sini, untuk menambah ilmunya dan terjunlah ke masyarakat. Kembangkan ilmunya yang ada. Inilah supaya jangan terlalu gila mahasiswa. Kita memang mengakui ilmu bisa diperoleh dengan cara akademisi, tetapi orang-orang akademisi juga harus menyadari bahwa ilmu itu tidak selamanya harus melalui akademisi. Di luar akademisi justru banyak orang-orang yang hebat. Kalau saya ukur di antara yang akademisi, mungkin banyak yang lebih hebat yang tidak akademisi. Ya, contoh yang jelas misalnya Madzhabul Arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Ghazali, seluruhnya tidak pakai sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, tidak. Dia hanya mengaji ke kiai, ke ulama, dengan ngaji wajhan biwajhin, tidak pakai akademi, tapi nyatanya mencari jadi orang hebat. Nah, inilah maka anak-anakku, ijazah itu penting, tetapi yang lebih penting kerjamu di masyarakat. Dan ijazah masyarakat yang paling mahal. Saya banyak dikasih ijazah-ijazah. Ya, kalau pernah melihat saya disebut profesor, itu sebenarnya saya tidak mau. Cuma karena dipaksa saja, dipaksa oleh kawan-kawan, dikeroyok saya untuk diterima. Padahal saya nggak mau dikasih doktor, pernah kasih award tahun 2000 plakat, tidak pernah.
Yang perlu kerja saya di tengah-tengah masyarakat itu apa? Maka anak-anakku, jangan terlalu terpesona dengan ijazah yang kamu peroleh itu. Yang penting kerjamu, ilmumu di tengah masyarakat itu. Penghargaan masyarakat itu yang lebih mahal. Yang lebih mahal penghargaan masyarakat. Kalau kau di masyarakatnya disebut ustaz, apalagi masyarakat disebut kiai, karena kau bagus ilmu agamanya, mengajarnya, kalau disebut ustaz, dicium tanganmu, dihargai oleh masyarakat. Itulah ijazah yang paling mahal, ijazah masyarakat. Itu yang paling mahal. Ijazah ini sekedar tulisan. Barangkali kau mau melanjutkan ke sekolah tinggi negeri, persilakan untuk mencari jenjang ilmu melalui akademisi. Itu kalau dipergunakan sebaik-baiknya tentu akan lebih hebat yang dari luar akademisi, karena melalui akademisi itu mesti lebih disiplin, mungkin lebih bagus. Kalau kau pergunakan secara maksimal, perpustakaannya cukup. Kalau yang di luar mungkin tidak cukup, asal kau pergunakan semaksimal mungkin. Mau ke perguruan tinggi, anak-anakku persilahkan. Mau berusaha ke luar negeri, kau bisa memakai ijazah pondok ke negara-negara Islam. Anak-anak kita di Maroko ada, yang dulu di Maroko ada, di Mesir ada, malah di mana lagi itu, di Tunis ada, di Yordan ada. Hampir seluruh perguruan tinggi di luar negeri itu anak Darul Rahman ada. Saya bersyukur, alhamdulillah. Anak-anakku, kau tamat dari sini, saya ingatkan, jadilah kau makhluk hidup. Jangan kau menjadi makhluk mati. Apa maksudnya makhluk hidup? Tanda-tanda kalau makhluk itu hidup, bergerak. Kalau tidak bergerak, mati. Jadilah kau makhluk hidup. Tanda-tanda makhluk hidup, berkembang. Tidak berkembang berarti makhluk mati. Anak-anakku, jadilah kau makhluk hidup, tumbuh. Kalau tidak tumbuh berarti kau makhluk mati. Jadilah kau makhluk hidup, bergerak, berkembang, tumbuh. Itu tanda-tanda makhluk hidup. Jadi kau di masyarakat jangan mencari pekerjaan. Tidak ada pekerjaan dibuang. Jangan mencari pekerjaan, tapi ciptakan pekerjaan. Saya mendirikan pesantren bukan untuk mengeluarkan pengangguran. Punya inisiatif bergerak, bikin majelis taklim, kumpulkan orang 10-20 orang, bikin pengajian. Sebelum pengajian bikin zikir dulu ibu-ibu. Setelah ibu-ibu selesai, anak-anakku bikin pengajian, apa baca hadis, baca tafsir, baca fikih. Insya Allah kau sudah khatam Fathul Qoribnya. Cukup untuk modal mengajar di tengah masyarakat. Kau sudah membaca sebagian tafsir Jalalain. Kau sudah membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kau sudah membaca kitab-kitab lain. Kau bergerak. Ada alumni yang sekelas dengan kamu ada di Bekasi. Ketika muhadharah pidatonya bagus. Kemudian karena pidatonya bagus, kamu yang bikin inisiatif kepada pengurus masjid. Pengurus masjid, saya punya kawan ceramahnya bagus di Bekasi, boleh dicoba. Mungkin nanti diundang, yang di Bekasi diundang ke Tangerang, yang Tangerang diundang ke Bekasi. Terjadilah jaringan network dakwah. Jadi dakwah ini kita bikin jaringan-jaringan. Alumni yang di Tangerang mengundang alumni yang ada di Bekasi yang memang ceramahnya bagus. Alumni yang ada di Bekasi mengundang alumni yang di Tangerang untuk memberikan ceramah maulid, misalnya yang ketika di pondok kelihatannya ceramahnya bagus, muhadharahnya bagus, bikin jaringan.
Dalam pendidikan bikin jaringan pendidikan. Dan ini semuanya kita anjurkan, misalnya yang tidak diterima karena penuh di Pondok Pesantren Darul 3, kita kembangkan. Katakan di Bojong ada alumni, di Depok ada alumni, di sini di Curug ada. Bergerak dalam masyarakat banyak untuk memimpin anak-anak muda kalau dengan face to face kau berdakwah, ayo kumpul di musola anak-anak muda. Boleh berbentuk pergaulan olahraga, misalnya pergaulan sepak bola, volleyball, badminton, tapi seminggu sekali diadakan silaturahmi pengajian di antara pemain-pemain badminton itu. Bergerak, ada inisiatif dan ada kemauan. Tidak usah memilih di mana-mana kau bergerak, di mana saja disuruh mengajar, persilakan. Mengajar di taman kanak-kanak, persilakan. Di TK persilakan, di SD persilakan, di sanawiyah persilakan. Malah banyak tamatan Rahman ini juga yang mengajar matematik di SMP. Nah, inilah anak-anakku, jangan merasa puas dengan apa yang ada. Cintailah ilmu. Orang yang cinta ilmu itu pasti senang membaca. Banyaklah membaca, sehingga kau bisa menguasai persoalan-persoalan. Nah, ini anak-anakku, hati-hati nanti di luar kau akan ketemu ini tahlilan orang mati, bid'ah, masuk neraka. Akan ketemu. Apa nanti kamu akan terpengaruh? Insya Allah jangan terpengaruh. Walaupun ada satu alumni yang terpengaruh dengan ajaran ini, malah lebih Wahabi dari Wahabi. Tapi insya Allah yang lain mayoritas tidak terpengaruh. Nah, ini kepada anak SMA nanti akan mendapatkan semua yang dikerjakan ulama itu tahlilan orang mati. Itu semuanya perintah Rasulullah, perintah Allah. Ada orang mati, itu orang yang sedang sedih, diperintahkan untuk takziah. Takziah itu untuk menyenangkan orang yang sedang susah. Itu diperintah oleh Rasulullah. Alangkah sedihnya kalau ada orang kematian keluarganya, tidak ada satu tetangga pun yang datang. Masya Allah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk takziah. Setelah takziah kumpullah untuk apa? Menggembirakan orang yang susah. Afdalul a'mal ba'dal faraidi idkhalus surur. Paling afdalnya perbuatan setelah melaksanakan yang wajib, menggembirakan orang yang sedang kesusahan. Itu perbuatan yang paling afdal setelah yang wajib. Nah, malah kita melebihi perintahnya. Perintah Rasulullah cuma takziah, tapi orang kita tambahin takziah bawa beras, takziah bawa gula, takziah nggak punya beras bawa gula, bawa apa? Duit. Oh, itu melanggar perintah Rasulullah itu. Rasulullah dan mati cuma suruh takziah saja, tidak nyuruh bawa beras. Itu yang bawa beras itu masuk neraka itu. Subhanallah, kemana otaknya itu? Perintah Nabi cuma takziah, kok bawa gula? Melebihi perintah itu dosa. Subhanallah, pakai perasaan. Setelah kumpul orang takziah, ulama pun berijtihad, apa sebaiknya yang dikerjakan? Baca Yasin berdasarkan hadis Rasulullah, iqra'u Yasin ala mautakum. Di kitab-kitab hadis tertulis itu, terlepas doif atau tidak doif, itu adalah satu kebaikan. Malah biangnya Wahabi yang bernama Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya jilid 24, justru dia berkata, barang siapa yang berkata bahwa bacaan Al-Quran dan doa tidak sampai pada orang mati, kata Imam Ibnu Taimiyah, termasuk orang ahli bid'ah. Malah Ibnu Taimiyah yang dijadikan imam oleh orang-orang Wahabi, dalam kitabnya dia mengatakan, man halala ala qabri ahadin sab'ina alfan bari amin adabil qabri.
barang siapa yang membaca la ilaha illallah di atas kuburan seseorang sampai 70.000, dijamin untuk bebas dari siksa kubur. Subhanallah. Kita menggembirakan orang mati 7 hari lah. Mau 1 bulan persilakan, mau terus menerus persilakan. Cuma kita banyak pekerjaan, tidak ngurusi menggembirakan orang mati aja. Cukuplah 7 hari kita menggembirakan tetangga ini. Alangkah indahnya tradisi ini. Rasulullah menyuruh untuk membuat bid'ah sebanyak-banyaknya. Hadisnya jelas. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falau ajruha wa ajru man amila biha min wali ayyam kusami ujurihim saykullah. Barang siapa yang membuat kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi yang baik, yang sesuai dengan Quran dan hadis, maka dia mendapat pahala, dan pahala orang yang mengerjakan dengan tidak menurut pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa yang bikin tradisi yang tidak baik, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang bikin tradisi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang bertentangan dengan Quran dan hadis, maka dia dapat dosa dan dosa orang-orang yang mengerjakannya dengan tidak mau dosa mereka sedikit pun. Nah inilah saudara-saudara, anak-anakku, hati-hati kau nanti terjun ke masyarakat. Yang saya katakan akan kau jumpai nanti di depan pintumu untuk merayu kamu ikut ajaran-ajaran seperti itu. Misalnya pegawai negeri dari Kementerian Agama, kalau malam minggu pegawai negeri kumpul, malam minggu karena libur, silaturahmi, lalu mengadakan yasinan bersama. Yang pasti yasinan malam minggu zaman Rasulullah tidak ada, pasti tidak ada yasinan malam minggu. Kemudian diadakan yasinan malam minggu karena tidak ada zaman Nabi orang yang yasinan malam minggu masuk neraka. Mengapa? Tidak ada zaman Nabi. Alangkah sempitnya otaknya yang Islam seperti itu. Nah inilah saya peringatkan kepada anak-anakku, masih banyak lagi anak-anakku ajaran-ajaran yang sesat ini. Maka kepada anak-anakku yang ke perguruan tinggi, persilahkan dengan pertimbangan dengan sebaik-baiknya. Yang ke luar negeri persilahkan, tapi ke luar negeri pun saya ingatkan, jangan sampai jadi ikan mati. Jadilah kau ikan hidup di laut bertahun-tahun, minum air laut yang asin, kulitnya ditempel oleh air asin, tapi nyatanya ikan tongkol tidak asin. Jangan kau menjadi ikan mati. Kalau ikan mati dikasih garam asin, dikasih cuka, kecut, dikasih gula manis, mudah terpengaruh, tidak punya pendirian, itulah ikan mati. Tapi jadilah kau hidup, ikan hidup yang mempunyai pendirian, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang lain. Anak-anakku, kau hanya berpisah secara fisik, tapi saya sebagai kiai, saya anggap seluruhnya adalah anak-anakku. Tidak ada orang tua yang berpisah dengan anak-anaknya. Maka biar kau berpisah, tetaplah kau bikin ikatan keluarga Pondok Pesantren Darul-Iman angkatan keempat. Sewaktu-waktu silaturahmi ke pondok ini, oh angkatan berapa ini? Angkatan keempat Pak. Angkatan berapa? Angkatan ke-1 Pak Kiai. Silaturahmi terus sambung. Dan kalau kau nanti terjun di masyarakat, mendapatkan hal-hal yang kira-kira membingungkan kamu, datanglah temui saya. Pak Kiai, di masyarakat terjadi begini Pak Kiai, bagaimana sebenarnya? Konsultasi dengan saya. Di masyarakat ada begini Pak Kiai, bagaimana mengatasinya? Jadi anak-anakku tidak berpisah dengan saya, cuman berpisah fisiknya saja karena ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Tapi kalau ada apa-apa yang kau jumpai, datanglah kepada saya, silaturahmi dengan guru-guru, dengan saya. Apa yang kau kesulitan yang kau jumpai di masyarakat, barangkali saya bisa membantu.
Inilah saudara-saudara, anak-anakku sekalian, nasihat-nasihat, dan sudah tentu sudah banyak nasihat-nasihat saya selama kau di pondok selama 6 tahun. Setiap pagi, hari Rabu juga banyak. Maka saya harapkan hubungan antara guru, antara kiai, antara santri dengan wali murid tidak putus karena hubungan sekarang tamat. Tamat ini bukan memutuskan hubungan silaturahminya, tidak. Tamat ini hanya berpisah karena untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Silaturahminya tetap jalan terus. Dengan saya, anak-anakku, jangan segan-segan. Kalau di masyarakat menjumpai apapun saja yang meragukan, datanglah kau ke pondok ini, temuilah saya, berbicaralah dengan saya. Mudah-mudahan kita tetap berjalan di atas Islam ahli sunnah wal jamaah. Inilah anak-anakku yang saya sampaikan. Dengan nasihat-nasihat ini tentu saya ridho melepas anak-anakku. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh oleh anak-anakku menjadi ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, bagi orang lain, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Dan mudah-mudahan anak-anakku dijadikan orang-orang yang bermanfaat. Banyak-banyaklah kau berdoa, Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Adapun anak-anak yang ditugaskan, tolonglah tidak ada yang komplain. Dan nanti ditugaskan komplain lagi. Ini kasihan yang mereka minta permohonan. Anak-anakku, bersyukurlah engkau diminta. Kadang-kadang yang lain mencari tempat untuk ngajar. Kelilingan, saya mau ngajar, sudah penuh di sini ustadznya. Lah anak-anakku bersyukurlah. Ada 9 pondok pesantren yang minta ke sini. Kalau yang minta ke Jakarta mungkin lebih banyak lagi, coba dia. Bisa sampai 20 ya. 32 pondok pesantren yang minta bantuan guru dari alumni sini. Saya merasa bersyukur, alhamdulillah diminta. Orang kadang-kadang minta. Maka anak-anakku cuma saya minta 1 tahun. Tidak lama, 1 tahun itu cuma 12 bulan. 12 bulan itu tidak lama. Cuma 360 hari. Ya kalau dihitung detik, lama. Tolong ibu-ibu nggak usah komplain lah Bu. Nah, karena nanti ada yang komplain. Kalau komplain lah dulu rusak acara kita ini. Kalau tidak komplain, insya Allah untung tidak ada yang ketua. Ada yang ketua enggak? Untung Bu, ibu tahu saya ngirim ketua itu yang dari Jakarta itu tiap tahun saya kirim ketua. Tahu tual? Tual itu Maluku Tenggara Bu. Maluku masih Tenggara, dekat Irian, dekat Australia. Di situ dari Ambon saja naik kapalnya, kalau kapal laut masih 2 hari 2 malam itu kapal lautnya. Tapi banyak di situ. Malah yang kawin kata yang sudah sekolah sampai lulus sarjananya ada. Barangkali yang kawin juga ada. Saya kirim ke Riau anak Betawi namanya Mursid. Saya kirim ke Pekanbaru, ngajar di Pekanbaru. Rupanya macam di Pekanbaru bagus, berdakwah bagus. Akhirnya pindah ke Air Molek, dia bikin pesantren. Sekarang santrinya sudah mendekati 700 di Air Molek. Saya sering datang di situ. Sudah nggak mau kembali ke Jakarta. Nah, di situ sudah punya mobil, sudah punya kebun kelapa walaupun buah 3 hektar. Sudah dijadikan kiai. Padahal anak Betawi asli itu. Biasanya anak Betawi itu nggak mau keluar Betawi. Tapi ternyata saya kirim ke Pekanbaru, sekarang ada di Air Molek. Di Tembilahan, ada di Tembilan Maria Ulfah. Ingat sebenarnya? Maria Ulfah itu dia lama di Jakarta, tapi asalnya anak Tegal. Sekarang ada di pulau. Saya pernah datang ke rumah dia dari Tembilahan itu, saya naik perahu hampir 1 jam, naik perahu mesin itu
Sampai di rumah dia tidak ada mobil, saya naik ojek di bawah pohon kelapa. Tapi ya betah dan kerasan juga di situ. Kalau sudah takdir Allah, siapa tahu kalau dikirim di mana ada perguruan tinggi sampai kuliah di situ. Banyak yang dikirim ke Banten dapat S1 di Banten, dikirim ke Pekanbaru dapat S1 di Pekanbaru, dikirim ke Tual dapat S1-nya di Tual, pulang ke Jakarta sudah S1, tinggal S2-nya, tinggal S3-nya.